Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini Pak Guru ada tampilkan gambar kakak yang sedang memegang kue. Di mana di sini karena sedang baik, Ibu Fitri ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Fitri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberikan kue itu ada 6 tetangga. Jika Bu Fitri ingin membagi rata-rata kue tersebut ke tetangganya, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue. Nah, di sini eh, kalau Ibu Fitri mau membagikan, kita gambarkan seperti ini ya. Oke, yang pertama ini Ibu Fitri. Sebentar kita pilih tintanya warna hitam. Oke, di sini kita coba jawab. Nah, Ibu Fitri ada 12 kue, tetangganya ada 6. Misalnya tetangga 1, tetangga 2, tetangga 3, tetangga keempat, tetangga kelima, tetangga keenam. Nah, di sini Ibu Fitri cuma ada 12 kue. Kita coba. Ini kue pertama. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, sudah ada berapa kue yang sudah dibagi? Sudah ada 6 kue. Terus lagi dibagi 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ada berapa semua? Oke, ada 2 kue. Kuenya sudah pas belum? Ada 12. Oke, ternyata sudah 12. Ternyata masing-masing tetangga tersebut itu mendapatkan 2 buah kue. Tetangga 1 mendapat 2 buah kue, tetangga 2 juga, tetangga 3, tetangga 4, tetangga 5, dan tetangga 6. Itu masing-masing mendapat 2 kue. Jadi, maksudnya di sini adalah ketika 12 dibagi dengan 6, itu hasilnya adalah 2. Nah, sampai di sini paham kan adik-adik? Nah, oke, kita lanjut. Dengan cara yang lain juga kita dapat pembagian ini dapat dikatakan dengan pengurangan berulang. Jadi, 12 dikurangi 6 sama dengan 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jika sudah sama dengan 0, maka yang kita hitung adalah angka 6-nya yang ini. 1, 2. Jika 2 kali muncul, berarti 12 bagi 6 sama dengan 2. Nah, sampai di sini paham kan? Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Nah, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A dapat dibentuk menjadi C per B dengan B tidak boleh sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, dapat dibentuk menjadi B sama dengan C per A, dengan kata lain A tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini A, B, dan C adalah bilangan bulat tak 0. Oke. Kita ambil contoh lainnya, misalnya di sini ada 28 dibagi dengan 4. Itu sama dengan 7 pastinya kan? Oke, di sini 7 dikali 4 itu sama dengan 28. Dapat dibentuk menjadi kayak gini nih. 7 sama dengan 28 dibagi 4. Atau 28 dibagi dengan 7 itu sama dengan 4. Nah, bisa juga nih dibentuk kayak gini. Nah, lantas bagaimana hubungannya dengan pengurangan berulang? Oke, kita coba ya. Pengurangan berulang itu maksudnya kayak gini. 28 dikurangi dengan 7 itu 8 kurang 7, 1. Sisa 21 kurang 7 sama dengan 14. 14 kurang 7 sama dengan 7. 7 kurang 7 sama dengan 0. Oke, jika sudah sampai sama dengan 0, maka kita hentikan perhitungan dan kita mulai hitung angka 7-nya.
1, 2, 3, 4. Jadi 28 bagi 7 sama dengan 4. Nah, cara lainnya seperti itu ya adik-adik. Nah, oke. Misal, kalau 28 bagi 4, 28 kurang 4 berarti. Berarti 28 kurang 4, 24. Kurang 4 lagi, 20. Kurang 4 lagi, 16. Kurang 4 lagi, 12. Kurang 4 lagi, 8. Kurang 4 lagi, 4. Kurang 4 lagi, 0. Nah, kalau sudah sampai dengan 0, maka kita hentikan perhitungan dan kita mulai hitung angka 4-nya. Oke, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 28 bagi 4 sama dengan 7. Sampai di sini paham kan? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Urutan operasi. Oke, di sini urutan operasi agar kita tidak salah dalam melakukan operasi bilangan bulat. Yang pertama tentunya kita harus hitung dalam bentuk yang di dalam kurung. Misalnya begini. Pak Guru ada 6 ditambah dengan 2 dikali dengan 3. Nah, di sini kita tidak bisa langsung bilang 6 2 kali 3, 6. Baru ditambah 6, 12. Nah, itu salah ya. Dahulukan yang di dalam kurung dulu sehingga 6 tambah 2, 8. 8 kali 3 sama 8 kali 3 sama dengan 24. Nah, sampai di sini ya. Sudah paham? Kita lanjut lagi dengan yang lain. Misalnya kayak gini. 8 ditambah dengan 2 dikali dengan 3 tambah 7. Nah, misalnya kayak gini. Nah, di sini tidak bisa kita 8 tambah 2, 10 kali 3 bertambah 7. Tidak bisa kayak gitu ya. Nah, caranya kayak gimana? Kita dahulukan yang di dalam kurung dulu. 8 ditambah dengan 2 dikali dengan 3 tambah 7, 10. Nah, di sini dulu yang dioperasikan. Nah, setelah itu kita lihat. Hitung bentuk eksponen. Nah, setelah dalam kurung, bentuk eksponen dulu nih. Nah, kayak gimana? Misalnya kayak gini. 8 dikali dengan 2 pangkat 2 sama dengan, tidak bisa kita 8 kali 2 dulu baru dipangkatkan 2. Otomatis eksponen dulu yang lebih kuat. Jadi 8 dikalikan dengan 4 dulu. Baru hasilnya 32. Tidak bisa 8 kali 2, 16 baru pangkat 2. Nah, itu salah. Oke, yang selanjutnya kita ambil contoh lain. Misalnya 6 tambah 3 pangkat 2 kurang 1. Tambah 1. Nah, di sini tidak bisa kita dahulukan kurung 3 tambah 1. Otomatis pangkatnya dulu 6 tambah 9 tambah 1. Nah, di sini baru kalau ada kurung dahulukan kurung. 6 tambah 10 baru hasilnya 16. Oke, sampai sini paham kan? Nah, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya setelah kita melihat bentuk eksponen, operasi selanjutnya perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah, di sini yang paling kuat duluan kurung, setelah itu yang paling kuat kedua yaitu eksponen, yang paling kuat ketiga perkalian dan pembagian. Ini sama-sama kuat. Tergantung siapa yang duluan, dia yang dioperasikan duluan. Itu maksudnya. Misalnya kayak gini. Nah, kita sudah punya contoh. Nah, 8 tambah 2 kali 10. Mana yang kita dahulukan? Di sini ada penjumlahan dan perkalian. Otomatis yang perkalian yang lebih kuat. Jadi operasikan dulu yang perkalian. 2 kali 10 sama dengan 20. Atau nanti hasilnya sama dengan 28. Nah, gitu ya adik-adik. Nah, sama juga di sini. Di sini sudah jelas pangkat kuat
pangkat duluan yang lebih kuat baru dikalikan. Nah, setelah itu baru penjumlahan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Dan nah, penjumlahan dan pengurangan ini itu sama-sama kuat. Jadi kita kita operasikan mana yang lebih dahulu. Misalnya kayak gini. 8 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2 dibagi dengan dikurang dengan 7 ditambah dengan 3 kali 8 bagi 6. Nah, sekarang ini bagi ya. Bagi. Oke. Nah, di sini kita lihat ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian. Jadi tidak ada kurung. Jadi kita mulai dari langkah yang ketiga atau urutan yang ketiga. Kita perhatikan, kita pisahkan kelompokan yang ada perkalian dan pembagian. Nah, sampai sini ya. Oke, kalau kita sudah kelompokkan, kita lanjut di perhitungan. 8 tambah 3 kali 2, 6. Kurang 7 tambah. Nah, di sini ada dua operasi nih yang bersamaan. Perkalian dan pembagian sama-sama kuat, mana yang didahulukan. Karena dia sama-sama kuat, mana yang duluan, dialah yang diutamakan. Jadi di sini yang duluan perkalian. Jadi kita dahulukan 3 kali 8, 24. 24 dibagi 6, hasilnya 4. Jadi kalau sudah kayak gini, sisa berapa operasi nih? Ada penjumlahan, pengurangan, penjumlahan. Mana yang lebih kuat? Ternyata mereka sama-sama kuat. Dioperasikan mana yang dahulu. Jadi yang dahulu di sini 8 tambah 6, 14 dikurangi dengan 7 ditambah dengan 4. Nah, di sini maaf ini tambah 14 kurang 7, 7. 7 tambah 4, 11. Jadi hasilnya 11. Nah, sampai sini paham kan? Oke, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Perkalian bilangan bulat. Di sini Pak Guru sudah sediakan tabel di mana ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, di sini maksudnya dikalikan. Dikali ya. Oke. 0 kali 0 itu selalu sama dengan 0. 0 kali bilangan bulat positif, 0 juga. 0 dikalikan dengan bilangan apapun, hasilnya tetap 0. 0 dikali dengan bilangan negatif, itu tetap 0. 0 dikali dengan bilangan positif, 0. 0 dikalikan dengan bilangan negatif, 0. Positif kali positif, itu hasilnya positif. Positif kali negatif, itu hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, sampai situ sudah paham kan? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjut di selanjutnya kita ada pembagian bilangan bulat di mana nah, di sini Pak Guru sudah sediakan tabelnya. Di sini kita coba membagikan. Oke, yang pertama 0 bagi 0. Nah, segala sesuatu tidak bisa dibagikan dengan 0. Atau dengan kata lain, 0 itu tidak dapat dibagi. Nah, misalnya Pak Guru punya kue, ada 5 buah kue. Terus Pak Guru mau bagi ke 5 orang anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Nah, kalau Pak Guru ada 5 kue berarti 1, 2, 3, 4, 5. Semua terbagi dapat 1. Jika Pak Guru punya 6 kue bagi ke 1 orang anak, maka 1 orang anak itu mendapat 6 buah kue juga. Nah, sekarang kalau Pak Guru punya 1 kue, Pak Guru mau bagi ke 0 anak. Siapa yang dapat? Kan tidak ada. Maka kalau dibagikan dengan 0 tidak ada hasilnya. Itu maksudnya. Oke? Nah, kita lanjut. 0 bagi 0 itu tak tentu. Atau kita simbolkan dengan kayak gini aja ya. Oke.
0 bagi bilangan positif itu hasilnya 0. 0 bagi bilangan negatif itu hasilnya 0. Oke? Oh, ini pembagi, ini yang dibagi. Ini 0 bagi bilangan positif 0. Oke, yang sekarang bilangan positif bagi 0. Nah, bilangan positif bagi 0, segala sesuatu tidak ada yang bisa dibagikan dengan 0. Maka kita tulis hasilnya tak terdefinisi kayak gini. Begitu juga dengan bilangan negatif. Oke? Atau ada juga yang tulis dengan kayak gini nih. Oke, yang kayak gini. Nah, iya. Terserah kalian pilih yang mana ya. Yang selanjutnya, positif bagi positif itu sama hasilnya positif. Positif bagi negatif hasilnya negatif. Negatif bagi positif hasilnya negatif. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, jika belum paham silakan putar ulang videonya sampai kalian paham dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Don't forget to subscribe, like, and share.